Selamat sore, masih dengan Pak Subari di sini. Terima kasih buat setiap follower, setiap pengikut. Terima kasih buat sahabat-sahabat pemula yang selalu like, follow, komen di video saya. Kebetulan sore hari ini saya ada di sebuah tempat di bagian dari sebuah naungan yang menurut saya adalah suatu wadah pahlawan-pahlawan luar biasa. Kenapa saya bilang pahlawan? Karena mungkin banyak dari kita memandang petugas pemadam kebakaran. Ya, balik lagi saya jelaskan, saya ada di kantor pemadam kebakaran di daerah Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Yang mau saya ulik siang hari ini sebetulnya meliputi sebetulnya banyak masyarakat awam atau sahabat-sahabat Facebook yang berpikir petugas pemadam itu kerjanya meliputi apa saja. Nah, nanti kita akan liput, kita akan ulik sebetulnya apa sih yang bisa dikerjakan petugas pemadam kebakaran selain daripada memadamkan api. Kebetulan sore hari ini saya ditemani dengan narasumber kita, Pak Angga Nugraha. Betul. Nah, betul. Pak Angga, ada sedikit yang mau saya tanyakan nih Pak Angga. Sudah berapa lama Pak Angga menjadi seorang petugas pemadam kebakaran? Alhamdulillah saya menjadi petugas pemadam kebakaran itu sudah berjalan sampai 6 tahun. 6 tahun? Dari tahun 2019 sampai 2025 sekarang. Oh, 6 tahun, 6 luar tahun, biasa, ya. luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak Angga, awalnya kenapa sih minat jadi petugas pemadam kebakaran? Nah, saya sedikit cerita. Awalnya itu saya bercita-cita ingin menjadi pemadam kebakaran karena panggilan dari jiwa. Panggilan dari Ya, jiwa. karena melihat ya kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong, Pak. Iya, luar Ya, biasa, luar jadi biasa. panggilan hati dari jiwa, lalu muncullah tuh pemadam kebakaran. Oh, Alhamdulillah. jadi Pak Angga itu punya cita-cita yang luar biasa, panggilan jiwa untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, luar biasa. Pak Angga, sekarang kan pemadam kebakaran itu lagi viral nih Pak Angga. Iya, betul. Banyak orang apa-apa masyarakat larinya itu ke petugas pemadam kebakaran. Iya. Nah, sebetulnya konteksnya itu pas atau tidak? Sebetulnya kalau dari segi fungsi itu pas sih Pak. Soalnya kenapa? Karena di sisi lain kami sebagai petugas pemadam kebakaran fungsinya tidak hanya memadamkan api saja Pak, akan tetapi dengan penyelamatan juga Pak. Penyelamatan tuh banyak sekali di sini Pak. Ada misalkan aduan dari masyarakat adanya sarang tawon, Iya. lalu adanya penangkapan biawak, Iya. penangkapan buaya yang Iya. lagi viral kemarin. Iya. Lalu misalkan kalau ada ular di rumah, misalkan larinya ke pemadam juga Pak. Oh, jadi sangat kompleks banget di pemadam kebakaran itu. Jadi rekan-rekan Facebook, rekan-rekan pemula, suhu juga. Fungsi dari petugas pemadam kebakaran itu ternyata selain memadamkan api ada fungsi-fungsi yang lain. Contohnya tadi yang mungkin dibahas sama Pak Angga itu penyelamatan, atau mungkin jadi untuk sahabat yang memang kira-kira contohnya tadi Pak Angga bilang penangkapan ular biasanya di lingkungan warga Pak Angga. Iya, Ya? di lingkungan warga. Nggak masalah kan Pak Angga? Nggak masalah. Jadi, nah, nggak perlu takut ngerepotin. Jadi petugas pemadam kebakaran selalu siap untuk menolong. Nah, Standby. Standby. Pak Angga, sebetulnya jam kerja pemadam kebakaran ada jam khususnya nggak? Kalau misalkan untuk jam kerja itu kami standby di Mako setiap hari Pak. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Iya, jam. itu pas respon kami kalau misalkan ada aduan dari masyarakat, telepon ke kantor, kita langsung berangkat Pak. Nah, Mau itu dari misalkan adanya kebakaran, mau itu adanya penyelamatan juga. Penyelamatan. Tapi dibagi 3 regu Pak. oh gitu. Ya, jadi setiap hari itu dibagi 3 regu. Jadi satu harinya berbeda-beda regu. Beda-beda regu. Ya. Nah, informasi petugas pemadam kebakaran jam kerjanya itu 1 kali 24 jam Ya. dibagi dengan 3 regu. 3 regu. Jadi kapanpun ada kejadian penyelamatan atau apalagi kebakaran,
langsung hubungi pemadam kebakaran di sekitar wilayah-wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat semuanya. Iya. Terus nih Pak Angga, banyak masyarakat yang bilang kayak gini Pak Angga, kenapa sih kok kayaknya terlambat? Nah, tadi dari pembicaraan yang pernah saya sebelumnya saya bicarakan dengan Pak Angga dan rekan-rekan yang lain, katanya kesalahan dari masyarakat itu adalah laporan yang tidak jelas. Contohnya misalkan dalam satu kabupaten itu ada nama daerah yang sama persis. Betul. Jadi jangan sampai misalkan bilangnya daerahnya A itu ada berapa wilayah tapi tidak jelas. Mesti jelas termasuk desanya mungkin ya Pak. Betul. RT, RW, desa. Jangan sampai pemadam perginya ke desa A yang satu, ternyata di desa A yang dua yang kejadiannya kebakaran. Jadi laporannya harus jelas. Betul. Terus Pak Angga, mengenai nomor telepon dari pemadam kebakaran sebetulnya ada nggak? Kalau untuk wilayah Mako 2 Ciranjang itu udah ada Pak. Sudah ada. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan masyarakat adanya pengen laporan seperti adanya kebakaran maupun penyelamatan sarang tawon di rumah dan lain sebagainya, itu bisa di nomor 0263 321 213 ya. Saya ulangi 0263 321 213. Itu untuk wilayah pos 2 Ciranjang Pak. Nah, sahabat, jadi begini ya, nomor telepon pemadam kebakaran untuk sementara itu tiap wilayah berbeda. Jadi belum ada call centernya yang bebas kuasa. Ketika nanti rekan-rekan sahabat ada kejadian masalah penyelamatan, masalah pemadaman kebakaran, itu bisa cek di Instagram atau mungkin di Google mengenai nomor telepon pemadam kebakaran yang ada di wilayah tempat sahabat-sahabat yang terjadi bencana atau apapun. Jadi setiap nomor pemadam kebakaran itu berbeda, beda wilayah, beda nomornya. Rencananya mungkin nanti ada di Kominfo, ada mau di Kominfo mau disatukan Pak. Satukan nanti kabar baiknya nanti Kominfo akan ada satu call center khusus untuk pemadam kebakaran. Luar biasa. Terus nih Pak Angga, respon Pak Angga mengenai tanggapan masyarakat yang bilang katanya terlambat, apakah Pak Angga ngerasa nggak masyarakat itu ada yang mungkin sebagian yang menghalangi tugas? Nah gimana? Nah kalau misalkan untuk respon saya klarifikasi lagi Pak. Untuk pemadam kebakaran sendiri, jadi kalau adanya pemadaman itu saya harapkan untuk masyarakat kalau misalnya ingin membantu, tolong jangan menghalangi petugas yang akan memadamkan api. Soalnya kenapa? Itu akan menghambat terhadap saya juga. Lalu ketika memadamkan api juga akan terasa lama ketika adanya masyarakat yang menghalangi jalan kami Pak. Ya, terutama itu. Jadi kalau misalkan ingin membantu, tolong bantu aja sewajarnya. Ya jangan sampai menghalangi. Jangan sampai menghalangi jalan. Membantu boleh, tapi Membantu jangan boleh. menghalangi. Ya. Petugas tidak menghalang-halangi. Kalau masyarakat ingin membantu, mungkin ada tetangganya, kawannya yang kejadian kebakaran atau apapun, tetapi dengan catatan ketika petugas datang jangan menghalangi mobil pemadam. Betul. Jadi jangan sampai nanti masyarakat bilang kejadiannya udah beres, pemadamnya datang. Karena itu kesalahan dari masyarakat juga. Pertama, informasinya tidak jelas, keduanya lagi ada sebagian mungkin karena hal-hal yang berbau misalkan kejadian orang masyarakat itu terlalu pengen antusias. Pengen lihat, pengen apa segala macam. Jadi jangan sampai menghalang-halangi. Nah, kemudian nih Pak Angga, mungkin ini cukup sensitif, artinya sekedar informasi. Pak Angga bisa jawab nominal atau Pak Angga bisa jawab cukup. Untuk gaji nih Pak Angga, gimana nih? Menurut Pak Angga nih? Mungkin untuk sebagian gaji honorer di Damkar udah cukup lah Pak. Udah cukup. Tetapi kalau misalkan adanya penambahan itu bagi kami sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya kalau misalkan adanya penambahan anggaran untuk gaji pokok.
Oh iya. Terutama bagi honorer kita, teman-teman kita. Oh jadi memang ada honorer, Ada honorer, ada PNS. Pak. ada PNS-nya. Iya, Kalau gitu. PNS memang udah ada Udah prosedurnya ya. prosedurnya dari pusat. Gitu. Nah untuk masalah gaji mungkin Pak Angga tidak bicarakan, tetapi cukup. Ya. Kalau memang ada peningkatan dari pemerintah, ya penambahan, mungkin setiap daerah di Indonesia mungkin tidak sama. Ya. Pasti antara Kabupaten Cianjur dengan DKI Jakarta pasti berbeda. Itu pasti berbeda. Mungkin karena ruang lingkupnya, wilayahnya lebih beda, lebih besar, atau dari segi aspek apapun. Yang jelas patut bersyukur. Kenapa? Karena menurut Pak Angga udah cukup ya, udah lumayan cukup lah, udah lumayan cukup. Terus nih Pak Angga, ada nggak kesan atau pengalaman yang paling berkesan selama jadi pemadam kebakaran? Nah, boleh diceritakan. Oke, jadi untuk pengalaman pribadi saya di pemadam kebakaran udah berjalan 6 tahun tuh Pak. Iya. Nah, jadi ke sini ada aduan masyarakat yang ingin melepaskan cincin, Ya. evakuasi cincin, tetapi cincinnya tersangkut di, mohon maaf ya Pak, di penis laki-laki. Alat kelamin Ya, laki-laki. kelamin laki-laki. Jadi itu pengalaman pribadi saya yang tidak akan bisa terlupakan. Kami dan rekan-rekan pun mengevakuasi cincin tersebut dari alat kelamin laki-laki. Iya. Kira-kiranya umur 27 tahunan Pak. Ini Pak Angga, sedikit yang mau saya tanyakan, itu warga Ciranjang atau warga Cianjur? Itu warga Haurwangi. Warga Haurwangi. Ya, Kecamatan Haurwangi. Kita nggak perlu sebutkan namanya. Tapi yang jelas Ya. ada kejadian cincin di alat kelamin pria dewasa. Iya, pria Dewasa. Entah gimana ceritanya itu cincin bisa masuk. Ya, saya juga bingung gitu. Luar Bisa biasa. masuk. Apakah eksperimen atau apapun, ini bukan adegan yang patut dicontoh ya. Iya. Karena memang itu merepotkan. Nah, kalau yang seperti itu merepotkan sebetulnya. Kalau memang nanti ada warga yang ada ular, ada tawon, mungkin penyelamatan yang lain, karena ternyata damkar ini dilibatkan dalam beberapa aspek ya. Iya, termasuk ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam misalkan, lalu penyelamatan pun ada sarang tawon sama juga. Yang tadi tenggelam dalam orang- sumur. Oh iya, orang tenggelam dalam sumur, orang terbawa hanyut. Terbawa misalkan, hanyut. Iya. Oh, Penanggulangan banjir juga Pak. penanggulangan banjir Iya. juga. Nah, Banyak. jadi untuk masyarakat ternyata banyak banget nih tugas dari seorang pemadam kebakaran, tidak hanya untuk memadamkan api saat kebakaran. Jadi informasi ini mudah-mudahan dapat diterima oleh masyarakat. Balik lagi, setiap ucapan yang diucapkan sama petugas mungkin tidak mencakup keseluruhan apa tuh petugas pemadam kebakaran. Ada baiknya kalau memang nanti sahabat ingin lebih tahu, bisa lihat di Wikipedia Google atau di Google dilihat petugas kebakaran itu apa aja sih bidangnya, pekerjaannya apa aja. Jadi nggak cuma memadamkan api. Terima kasih Pak Angga. Siap, Buat sama-sama. sore hari ini. Menurut saya setiap pekerjaan yang dilakukan dengan luar biasa, setiap pekerjaan yang dilakukan dari hati, apapun yang menjadi tujuan awal Pak Angga, saya percaya mungkin satu ungkapan yang pernah saya tangkap Pak Angga dari seorang driver ambulan. Kenapa kok mau jadi driver ambulan? Ketagihan, Iya. seneng ketika ngelihat orang lain bisa kita bantu. Betul nggak Pak Angga? Betul. Nah, jadi mudah-mudahan inspirasi sore hari ini, siapapun rekan kita, apapun profesi mereka, selama memberi inspirasi yang baik, memberi masukan buat masyarakat, buat sahabat, tetap semangat, tetap ambil yang terbaik. Mudah-mudahan bukan hanya pemadam kebakaran yang menjadi seorang pahlawan, namun kita masyarakat luas boleh menjadi orang-orang yang dapat membantu masyarakat secara luas. Ya. Terima kasih Pak Angga. Ya. Salam sukses, salam interaksi buat sahabat semuanya. Semangat. Semangat.